Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa kembali di dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini insya Allah akan saya sampaikan tema kita mengenai implementasi hukum ekonomi syariah di Pegadaian Syariah. Ini adalah materi lanjutan dari pembahasan kita di materi-materi selanjutnya, yang insya Allah di kesempatan kali ini saya akan memberikan pendalaman materi dari lanjutan ya pembahasan yang telah teman-teman bahas bersama di grup WA. Dan ini bisa untuk semakin meluaskan pemahaman kita bagaimana terkait implementasi hukum ekonomi syariah di dalam lembaga keuangan mikro syariah, utamanya adalah di dalam Pegadaian Syariah. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada suara-suara gaib ya di sini, karena memang letak rumah saya ini dekat dengan jalan ya, dekat dengan jalan dan juga sampingnya juga toko. Jadi mungkin ada suara-suara radio dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya di sini akan bahas mengenai definisi gadai. Apa itu gadai? Ya, mungkin kita sudah memahami bersama di dalam praktik di lingkungan kita ya, karena seringkali kita menemui bisa itu teman kita ataukah orang tua kita ataukah saudara kita yang melaksanakan proses gadai di pegadaian ataupun mungkin secara manual ya. Nah, kalau kita melihat definisinya di dalam POJK nomor 31 garis miring POJK .05 garis miring 2016, di sini disampaikan bahwa yang namanya gadai adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan fatwa atau kesesuaian syariah dari DSN MUI. Nah, yang patut kita garis bawahi di sini ya, di antara yang membedakan antara gadai konvensional dengan gadai syariah adalah ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, yang tentu di sini adalah yang berwenang melakukan yang berwenang memberikan arahan ataupun ketentuan mengenai prinsip syariah itu adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Inilah definisi daripada gadai ataupun gadai syariah. Regulasi-regulasi yang terkait diantaranya adalah PP ya nomor 103 tahun 2000, kemudian fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan atau gadai ya. Rahan ini adalah bahasa Arabnya. Rahan, kemudian fatwa DSN nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas. Yang ini juga dilakukan di bank syariah ya, yang sudah banyak diantaranya ada beberapa bank pemerintah maupun swasta menjalankan praktek gadai emas, seperti di BSM itu ada ya gadai emas, kemudian juga BNI Syariah kalau nggak salah itu juga melaksanakan gadai emas. Kemudian juga fatwa DSN MUI nomor 68 tahun 2008 tentang rahan tasjili. Ini adalah beberapa regulasi yang terkait dengan gadai. Nah, apa yang membedakan praktek gadai konvensional dengan gadai syariah? Yang paling sederhana di antara semuanya, kalau di dalam konvensional itu yang diterapkan adalah sistemnya pakai sistem bunga. Sedangkan di gadai syariah tidak digunakan sistem bunga di dalam prakteknya. Bagaimana pemaknaannya? Kalau di dalam rahan itu, ya gadai syariah, harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Maka pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maka nanti ada ketentuan di depan ya mengenai praktek rohon di dalam gadai ini, juga mengenai praktek ijarah. Yang dimana di sini disampaikan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana praktek di dalam gadai konvensional maupun gadai syariah ya. Kalau gadai konvensional saya kira jenengan bisa lihat ya, di tempat-tempat kita ada banyak orang yang misalnya butuh uang mendadak
kemudian mereka melakukan gadai dengan cara menjadikan jaminan misalnya motornya, ya, motor ataupun mobilnya, kemudian datang kepada orang yang punya dana, nah dia memberikan jaminan barang itu. Ya, tentu biasanya si yang memegang jaminan, atau kalau dalam bahasa di sini adalah murtahin, itu adalah mereka sudah menaksir kira-kira kalau motor ini harganya berapa. Kalau tahun 2012 kira-kira harganya misalnya 6 juta. Maka biasanya tidak akan diberikan dana pinjaman itu selama atau sebesar senilai dengan harga dari barang tersebut. Kalau misalnya harga taksirannya itu 6 juta, biasanya akan diberikan pinjaman uangnya kurang dari itu. Karena untuk barang-barang bergerak, barang-barang yang elektronik dan lain sebagainya biasanya akan mengalami penurunan nilai, ya, penurunan nilai atau amortisasi. Nah, inilah yang biasanya dilaksanakan di pegadaian ataupun di gadai konvensional. Demikian pula ketika kita melaksanakan gadai konvensional, ya, di pegadaian konvensional ataupun di bank-bank konvensional misalnya. Nah, di pegadaian konvensional misalnya kita mau menggadaikan sesuatu, ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ya, masih kecil itu bahasa saya itu butuh dana, kemudian karena yang dipunyai hanya sarung, maka saya disuruh pergi ke pegadaian, kemudian membawa sarung, kemudian sarungnya dinilai, ya, kira-kira harganya berapa, kemudian dikasih uang oleh pegadaian. Nah, nanti akan ada tempo waktu untuk pengambilan. Maka ketika jatuh tempo hari itu, barang harus diambil. Apabila barang tidak diambil, maka kemudian barang akan dilelang ataupun dijual untuk menutup hutang daripada orang yang menggadaikan barang itu. Itulah praktek diantaranya daripada praktek gadai konvensional. Lalu bagaimana dengan gadai syariah? Ya, kita bisa lihat skemanya di sini. Ketika orang yang mau menggadaikan barangnya atau si rohin, ya, si rohin menggadaikan barangnya ke pegadaian syariah tentunya, ataukah ke bank syariah, maka barang yang dibawa itu akan menjadi jaminan bagi bank ataupun pegadaian. Nah, dari mana bank mendapatkan penghasilan daripada proses gadai ini? Bank akan mendapat ujroh ataupun upah dari biaya jasa penyimpanan barang. Jadi ada biaya perawatan, ada biaya penyimpanan, ya. Kalau dalam praktek gadai emas itu bank menyediakan yang namanya safe deposit box. Nah, maka nanti biaya penyimpanan di situ, ya, bahasanya adalah si rahin, orang yang menggadaikan barangnya itu nanti memberikan biaya untuk penyimpanan barang di situ, untuk sewa daripada kotak penyimpanan emas yang ada di bank. Inilah yang dimaksud dengan ujroh ataupun upah, ya. Jadi biaya yang diperoleh adalah biaya dari jasa penyimpanan maupun perawatan. Nah, setelah kemudian barang ditaksir oleh bank, ya, nilai taksirannya berapa? Misalnya kalau emas itu 10 gram, 1 gramnya 1 juta, berarti 10 juta. Maka biasanya tidak dinilai sebesar daripada nilai taksiran itu. Biasanya diambil 75% ataupun berapa persen. Tidak sepenuhnya full, ya, fully dari nilai barang tersebut. Jadi tadi kalau saya sampaikan, kalau misalnya nilai barangnya adalah 10 juta, yang mungkin bisa diberikan itu adalah 7,5 juta kepada orang yang menggadaikan barangnya. Nah, disinilah kemudian nasabah, orang yang membawa barang jaminan tadi, memperoleh uang, ya, sesuai dengan dana taksiran atas barang yang dilakukan oleh bank. Jadi taksiran sudah dilakukan oleh bank, kemudian dinilai, maka kemudian diberikan uang pinjaman kepada orang yang menggadaikan tadi. Inilah proses daripada gadai syariah yang dilaksanakan di bank syariah maupun pegadaian syariah. Kemudian fatwa di ASN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan disampaikan murtahin atau penerima barang, ya, di sini adalah tentu bank syariah atau mungkin pegadaian syariah, mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin yang menyerahkan barang dilunasi. Ya, jadi barang masih tetap dalam pegangan si murtahin sampai jatuh tempo itu, kemudian barang dilunasi oleh si rahin. Ya, ini adalah poin yang pertama.
Kemudian yang kedua, marhun dan manfaatnya, jadi barangnya dan manfaatnya tetap menjadi milik si rahin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin rahin. Maka bank syariah tidak boleh menggunakan ya tanpa seizin oleh orang yang menggadaikan barangnya. Dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar ganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Jadi sesuai tadi yang saya sampaikan di sini ya di depan bahwa bank tidak boleh menggunakan barang yang telah digadaikan dan juga si orang yang menggadaikan itu memberikan biaya untuk pemanfaatan ataupun pemeliharaan ataupun pemerawatan ya. Kalau tadi misalnya di gadai emas, maka si rahin orang yang menggadaikan itu memberikan biaya untuk penyimpanan barang di safe deposit box atau bahasanya memberikan upah atas sewa yang ia lakukan terhadap kotak untuk penyimpanan emas yang dilakukan. Nah, ini kalau dalam praktek gadai emas. Kemudian, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin. Ya, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban si rahin. Namun bisa pula dilakukan murtahin dengan biaya menjadi kewajiban rahin. Jadi bisa pula dilakukan oleh orang yang memegang jaminan, dalam hal ini adalah bank, dengan biaya menjadi kewajiban rahin. Maka disinilah tadi ya rahin membayar biaya untuk penyimpanan selama barang sampai kemudian jatuh tempo. Maka di sini kalau dalam praktek syariah ya, maka yang dikenakan biaya-biaya di sini adalah biaya atas pemeliharaan maupun perawatan. Maka tidak ada unsur bunga yang diberikan, akan tetapi yang dilakukan adalah pembayaran terhadap sewa atas tempat, sewa atas alat yang digunakan untuk menjamin keamanan barang milik si rahin. Kemudian besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman. Artinya kalau misalnya 10 juta tadi nilai barangnya, ya, kemudian orangnya mendapat pinjamannya 75 juta, 7 juta setengah, ya, nilai barang 10 juta, kemudian nilai taksirannya adalah 75% dari total barang, total nilai barang, maka yang bisa diberikan pinjaman itu adalah 7,5, maka pemberian biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh didasarkan atas 7,5 juta yang ditentukan oleh bank tadi. Ya, jadi penentuannya tidak boleh didasarkan kepada besarnya nilai pinjaman. Ya, mungkin ini bisa difahami ya, nanti teman-teman bisa melihat kembali bagaimana praktek rahin ataupun gadai syariah di dalam realita ya. Kalau sampean dekat dengan biaya syariah, bank syariah, kalian dekat dengan pegadaian syariah ya, bisa mungkin melakukan seperti observasi ya, melihat bagaimana praktek secara nyata kalau secara sederhana demikian. Nah, kemudian penjualan marhun atau barang gadai. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Maka kalau sudah waktunya itu barang untuk diambil, maka pinjaman uang itu harus segera dilunasi. Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Inilah yang tadi mungkin ditanyakan oleh teman-teman. Apakah boleh barang wakaf itu digunakan untuk digadaikan? Tidak bisa, karena di sini salah satu yang mungkin opsi akan dipilih oleh bank ketika si rahin tidak mampu membayari ataupun melunasi pinjamannya adalah menjual barang yang digadaikan itu. Yang kemudian hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik si rahin dan kekurangannya juga menjadi milik kewajiban si rahin. Nah, inilah berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 mengenai rahan. Kemudian di dalam fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 disampaikan bahwasanya ini mengenai gadai emas ya, mohon maaf, bukan rahan, mengenai gadai emas. Rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan. Ya, rahan emas atau gadai emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh rahin
sama seperti tadi di dalam praktek gadai syariah, cuman ini objeknya adalah gadai emas ya. Ongkos dan biaya penyimpanan marhun ditanggung oleh rohin. Kemudian ongkos penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Sekali lagi tidak didasarkan atas besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau misalnya orang mau menggadaikan emas ya, ditaksir nilai emasnya beratnya misalnya 10 gram ya, 10 gram, kemudian karatnya berapa, nilainya misalnya 10 juta. Maka kemudian biasanya bank tidak akan memberikan pembiayaan ataupun pinjaman sebesar nilai daripada emas itu tadi. Jadi kalau nilainya 10 juta nggak mungkin diberikan 10 juta semuanya. Maka biasanya bank memberikan nilai di bawah itu. Kisarannya biasanya 75% ya, bisa 7,5 juta kalau nilai totalnya adalah 10 juta. Nah, untuk biaya penyimpanan ataupun perawatan dan lain sebagainya, maka tidak didasarkan atas besarnya pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah yang menggadaikan emasnya. Kemudian biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah, ya, akad sewa. Karena apa? Karena orang yang memberikan emasnya untuk digadaikan itu mereka menyewa safe deposit box, kotak untuk penyimpanan barang, kemudian mereka memberikan ujrah ataupun upah kepada bank syariah sebagai bank yang mendapatkan amanah untuk menyimpan ataupun merawat daripada barang jaminan yang diberikan oleh si rohin. Inilah praktek daripada gadai di bank syariah maupun di pegadaian syariah ya, secara luas. Nanti mungkin jenengan bisa mengambil literasi-literasi yang lebih banyak di buku-buku ataupun di media-media yang lain, dan secara garis besar telah saya sampaikan. Kemudian juga jangan lupa untuk sampean bisa memahami bagaimana fatwa di SN MUI yang terkait dengan gadai emas maupun dengan gadai syariah, yaitu fatwa nomor 25 tahun 2002 dan fatwa nomor 26 tahun 2002. Saya kira demikian, semoga bisa memberikan suatu pendalaman materi, bisa memberikan pemahaman yang lebih luas dan bisa memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.